Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin para alim yang kami taati, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukarram Gus Mikhron Zubaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa NU TV Turen yang dirahmati Allah, bertemu kembali dengan kami NU TV Turen dalam acara Ngalim, Ngalap Ilmu, Ngaji bareng MBC NU Kecamatan Turen. Jangan lupa subscribe, tekan loncengnya, like, komen, agar ke depan kru NU TV Turen lebih bersemangat lagi dan kualitas tayangnya juga lebih bagus lagi. Nahdiyin Nahdiyat yang kami banggakan, kaum muslimin muslimat, para netizen yang kami hormati, kami ucapkan selamat berpuasa di Ramadan tahun 1441 Hijriah ini yang bertepatan dengan tahun 2020 Masehi. Para pemirsa, pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan sebuah judul atau materi yang diberi judul memenuhi hak Allah dan hak manusia. Untuk itu jangan pindah channel, tetaplah di NU TV Turen, karena uraian secara gamblang atas judul tadi akan segera disampaikan oleh Gus Mikhron Zubaidi. Monggo Gus. Terima kasih Ustaz Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa NU TV Turen dimanapun Anda berada, kita sebagai umat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya hanya satu, agar supaya kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan jin di muka bumi ini tujuannya adalah liya'budun, agar supaya manusia dan jin ini mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna ibadah itu kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena al-ibadah niki asal katanya dari kata abdun. Sehingga kemudian abdun ini adalah nama dari kita, istilah bagi kita adalah hamba Allah. Ketika kemudian ibadah ini adalah sesuatu yang harus dilakukan hamba kepada Tuhannya. Yang sehingga kemudian abdun ini adalah memiliki arti hambanya Allah, sedangkan ibadah ini adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu untuk diketahui bahwasanya kita sebagai manusia ini memiliki kewajiban ada dua macam. Yang pertama adalah hablum minallah, di mana kewajiban ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Utamanya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khosoh. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus selalu dijaga. Yang kedua adalah hablum minannas, kewajiban yang dalam arti untuk menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Saking riku bisa kita simpulkan bahwasanya dua sisi ini adalah dua sisi yang harus selalu seimbang di dalam kehidupan manusia. Karena tak banyak, tak jarang, bukan tak banyak, tak jarang dari kita
hanya memperhatikan satu sisi saja dan mengesampingkan sisi yang lain. Ketika ada seorang yang selalu memikirkan hablum minallah, terkadang sosialnya kurang. Ada orang yang sosialnya tinggi, hablum minanasnya tinggi, akan tetapi kemudian pikiran mereka untuk memaksimalkan hablum minallah pun juga kurang. Yang sehingga kemudian dari sini menjadi problem-problem tersendiri. Maka sebagai insan yang sempurna, walaupun tidak ada insan yang sempurna, akan tetapi setidaknya kita berusaha untuk menjadi insan yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala adalah insan yang selalu imbang antara memikirkan hablum minallah dan memikirkan hablum minannas. Satu contoh saja, ketika saya mencontohkan ada seorang yang ahli ibadah, setiap malam selalu tahajud, 24 jam selalu berada di masjid dan lain sebagainya. Kemudian selalu tadarus Al-Quran, selalu wirid dan lain sebagainya. Akan tetapi kemudian dengan tetangga pelit, dengan tetangga sering marah-marah, dengan tetangga sering caci maki. Jangankan dengan tetangga, kadang-kadang dengan keluarga hubungannya kurang harmonis. Dengan anak istri tidak memperhatikan, hanya memperhatikan ibadahnya saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang semacam ini adalah orang yang mungkin dari sisi hablum minallahnya memiliki nilai positif, akan tetapi dari sisi hablum minannasnya sangat kurang sekali. Pun juga begitu, ada orang yang sosialnya sangat tinggi. Jangankan dengan keluarga, dengan teman saja sosialnya sangat tinggi, solidaritasnya sangat tinggi. Akan tetapi kemudian sering meninggalkan sholat, sering meninggalkan ibadah-ibadah yang lain. Dimintai tolong oleh orang lain selalu bisa, akan tetapi meninggalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai hamba yang harus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun dari sisi hablum minannasnya mungkin sangat baik sekali, tapi dari sisi hablum minallahnya ini dinilai sangat kurang sekali. Yang sehingga kemudian dari sini setidaknya kita bisa introspeksi. Agar supaya apa? Agar supaya imbang, bagaimana kita tetap memikirkan selalu ibadah kepada Allah, pun juga kita bagaimana selalu memikirkan kita selalu bisa berbuat baik kepada sesama, utamanya kepada keluarga kita. Karena Nabi Muhammad SAW sudah pernah mengatakan, sudah pernah bersabda bahwasanya khairukum li ahli, bahwa sebaik-baiknya kamu semua adalah orang-orang yang paling baik di dalam memperlakukan keluarganya, tidak menelantarkan keluarganya. Apalah guna kita baik kepada orang lain, apalah guna kita banyak amal kepada fuqara masakin, akan tetapi kewajiban di dalam keluarganya sendiri tidak dilaksanakan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam satu ayatnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini saya akan menerangkan terkait dengan hubungan antara sholat dan zakat dan antara hablum minallah dan hablum minannasnya. Di dalam ayat ini ada dua perintah yang menjadi satu dalam satu ayat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Yang pertama adalah perintah untuk menjalankan sholat. Kemudian yang kedua adalah perintah untuk melaksanakan zakat. Di dalam firman yang lain juga Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah sebagian dari hartamu untuk disedekahkan. Maknanya di sini adalah dizakatkan. Tutahhirukum wa tuzakkihim biha, di mana fungsinya adalah untuk mensucikan dan memurnikan harta tersebut, serta mensucikan dan memurnikan terhadap diri kita. Kemudian terusannya ayat, wa sholli alaihim inna sholataka sakana lahum wallahu sami'un alim. Nah, di sini diterangkan juga ayat ini pun juga merupakan gabungan daripada dua perintah. Yang pertama itu adalah dalam rangka untuk kita bagaimana caranya bisa menunaikan zakat. Kemudian yang kedua, sesuai dengan ayat yang pertama tadi, perintah untuk melaksanakan sholat. Dan di sini diterangkan di dalam kitab Taisirul Latiful Mannan fi khulasati tafsiril Quran. Qad jama'allahu fi kitabihi fi ayatin katsiratin bainal amri bi iqamis shalah wa itaiz zakah. Di dalam ayat-ayat Allah niki banyak sekali
hal-hal yang menerangkan gabungan antara kewajiban kita untuk melaksanakan sholat dan kewajiban kita untuk melaksanakan zakat. Ini alasannya kenapa di sini diterangkan li'annaha bushtarakatani fi annahuma min ahammi furudiddin, bahwa keduanya ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam agama. Sesuatu yang sangat penting di dalam agama. Makanya kemudian di sini diterangkan waman qoma bis sholati wa bis zakati kana muqiman lidinihi. Orang yang mau sholat, orang yang mau melaksanakan sholat dan juga menunaikan zakat, maka mereka betul-betul telah mendirikan agama mereka dengan baik. Fasholatu fihal ikhlas at-tamlil ma'bud wa hiya mizanul iman. Sholat adalah keikhlasan kita di dalam menyembah serta menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam sholat niki terkandung makna ikhlas untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan mizanul iman, merupakan ukuran daripada keimanan kita. Wazakatu fihal ihsan ilal makhlukin. Sementara di dalam zakat terdapat makna ihsan, makna kita berbuat baik, berbuat bagus kepada seluruh makhluk yang ada. Yang sehingga kemudian di sini diterangkan wahiyya burhanul iman, dengan kita berbuat ihsan kepada makhluk-makhluk Allah, dengan kita berbuat baik kepada sesama manusia, maka ini adalah pertanda daripada kita memiliki iman. Maka kemudian ada tanda-tanda iman, ada ukuran keimanan. Tanda-tanda iman kita adalah ketika kita mampu untuk bersosial dengan baik. Di sini dicontohkan mau untuk berzakat, karena zakat ini terdapat ihsan lil makhlukin, berbuat baik kepada sesama manusia yang saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian ukuran daripada keimanan adalah bagaimana caranya kita bisa selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam artian kita selalu menjaga hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian hablum minallah dan hablum minannas ini sangat penting. Jangan hanya diambil satu-satu saja. Karena kebanyakan orang selalu mengambil satu-satu, dan kadang-kadang tidak hanya mengambilnya, bukan mengambil sebenarnya, tanpa sadar mereka terjebak pada satu kewajiban saja, yang sehingga kemudian melupakan kewajiban yang lain. Terlalu fokus pada satu hal, yang sehingga hal yang lain yang mestinya itu pun juga harus difikirkan, itu tidak terfikirkan sama sekali. Kiranya ketika kita berbicara hablum minallah itu adalah kewajiban, maka ketika kita meninggalkan berarti itu kan juga berarti dosa ya. Begitu pula ketika bersosialisasi dengan sesama manusia atau hablum minannas itu juga merupakan sebuah kewajiban. Ketika kita meninggalkan juga berarti dosa. Betul. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya dosa itu kayak apa sebenarnya, Gus? Jadi perbuatan dosa itu adalah perbuatan di mana ketika kita melaksanakan, kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita meninggalkan perbuatan dosa itu dengan niat-niat tertentu, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita cermati di dalam masalah perbuatan maksiat atau perbuatan dosa dengan melaksanakan kewajiban ini berbeda. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang haram, nah, haram itu kan sesuatu yang kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, kalau dilakukan mendapatkan dosa. Tapi mendapatkan pahala ini ketika kapan? Nah, kita ini sekarang ini sedang ngalim, sedang ngaji bareng dengan MBCNU, ngaji online. Ini kita dianggap meninggalkan maksiat apa enggak? Nah, ini harus kita pikirkan. Saat ini kita tidak melakukan maksiat. Misal contoh, kita juga tidak ngerasani orang, kita tidak minum minuman keras. Apakah ini termasuk berarti kita itu sudah meninggalkan perkara haram yang sehingga kemudian kita juga mendapatkan pahala daripada tarkul muhrimat atau tarkul haram dan lain sebagainya? Lah, ini yang perlu untuk dicermati. Bahwa meninggalkan perkara haram itu bisa mendapatkan pahala ketika memang ada niatan untuk meninggalkan perkara haram. Satu contoh, semisal
ketika kemudian Pak Solihin bersama dengan teman-temannya disuguhi satu gelas ciu semisal, kemudian hati Pak Solihin kerentek, oh ini haram, saya tidak boleh minum. Dan ketika panjenengan tidak minum, maka pada saat itu panjenengan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian bedanya, kalau masalah-masalah melaksanakan kewajiban, kita melaksanakan saja itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Akan tetapi ketika kemudian di dalam meninggalkan maksiat, maka harus ada kostu kita untuk meninggalkan maksiat. Bukan berarti kemudian ketika kita santai-santai tidak maksiat berarti sudah dicatat meninggalkan maksiat, belum. Tetapi harus ada niat dan kostu, harus ada sesuatu yang menyebabkan dia memiliki kostu untuk meninggalkan itu. Misal contoh ketika bertemu dengan teman-temannya, terus kemudian teman-temannya niki membicarakan orang lain alias ghibah, terus kemudian jenengan menjauh dalam niatan untuk agar supaya tidak terkena dosa ghibah, maka ini panjenengan akan mendapatkan pahala. Sehingga kemudian dosa itu sendiri adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan-perbuatan yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kita tetap melaksanakannya. Tapi yang tak kalah pentingnya niki Pak Solihin sebenarnya yang paling menarik adalah hablum minallah dan hablum minan nas yang di sini dianalogikan dengan sholat dan juga zakat. Ini yang paling penting. Dan juga yang paling penting lagi adalah banyak orang yang sosialnya kurang ketika mereka menjadi ahli ibadah. Ini mungkin yang harus betul-betul kita pahami dan kita kaji kembali terkait dengan hablum minan nasnya. Terkait dosa tadi itu, kenapa saya tanyakan begitu, Gus? Karena saya juga pernah mendengar ini, ada anak dikasih tahu jangan begitu, itu dosa. Apa sih dosa? Dosa ora kroso ini. Ini kan pelecehan ini. Ya mungkin itu adalah guyonan dari, akan tetapi kemudian kadang-kadang guyonan itu kalau kita biarkan di tengah masyarakat akan menjadi suatu keyakinan. Keyakinan yang sehingga kemudian ini menjadi sesuatu yang salah kaprah. Banyak istilah-istilah yang salah kaprah di tengah-tengah masyarakat kita, yang sehingga kemudian kita pun juga wajib untuk meluruskan beberapa hal-hal yang salah kaprah seperti itu. Berkaitan kalian zakat nih Gus, apakah nilainya sama sih antara zakat dengan sedekah? Ya, okay. Tadi sudah disampaikan bahwa saya menyampaikan bahwasannya sedekah niku di dalamnya terdapat ihsan lil makhlukin, kan begitu. Zakat di dalamnya terdapat unsur kebaikan kita kepada orang lain. Kalau kita berbicara sedekah, sebenarnya sedekah ini kalau di dalam Al-Qur'an bahasa zakat kadang-kadang dibahasakan dengan sedekah. Karena memang pembagian daripada sedekah ini secara umum ada dua. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib ini ada dua. Yang pertama adalah yang diwajibkan karena memang wajib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niki namanya adalah wajib lidzatihi. Wajib karena memang itu sudah wajib, yakni zakat. Ada yang wajib li'aridin, asalnya sunnah tapi karena sesuatu akhirnya menjadi wajib, yakni sedekah yang dinadari. Nah, sedekah sendiri asalnya sunnah, karena dinadari akhirnya menjadi wajib. Misalnya ini mau jual kayu misalnya, pokok ini kalau laku 100 juta saya akan sedekah 3 juta misalnya. Ini yang termasuk menjadi wajib. Walaupun sedekah ini hukum asalnya sunnah, wajib disebabkan karena dia nazar. Ini yang namanya wajib li'aridin, wajib karena sesuatu hal. Asalnya tidak wajib menjadi wajib. Nah, sedangkan sedekah yang mandubah, sedekah yang sunnah adalah selain daripada keduanya ini, hukumnya adalah sunnah. Termasuk daripada ketika kemudian panjenengan memasukkan kotak infak ke kotak koinnya lazisku. Ini juga termasuk sedekah sunnah yang pahalanya luar biasa.
di mana kemudian perbedaannya antara zakat dengan sedekah, ketika zakat ini wajib, ketika sedekah sunnah, ini ya sunnah itu tadi, di mana sunnah dengan wajib ta'adulnya pasti berbeda, timbangannya mesti beda, ukurannya mesti beda, hasil yang dicapai pasti akan berbeda. Tentunya pahala ketika kita melaksanakan sesuatu yang wajib itu pasti lebih besar daripada ketika kita melaksanakan pahala-pahala sunnah. Akan tetapi perlu diketahui kadang-kadang pahala-pahala sunnah ini mampu menembel kekurangan-kekurangan daripada kewajiban-kewajiban kita. Seperti halnya sholat, ada sholat rawatib, ada sholat sunnah qobliyah ba'diyah, ada sholat wajib, ada sholat sunnah qobliyah ba'diyah, di mana sholat sunnah qobliyah ba'diyah salah satu fungsinya adalah nembel mungkin kalau ada kekurangan-kekurangan yang tidak disengaja ketika kita melaksanakan sholat wajib. Pun juga demikian sedekah itu kemungkinan di dalam kita berzakat, kemungkinan hitungannya ada yang kurang dan lain sebagainya, kemungkinan kita salah di dalam mentasarufkan dan lain sebagainya, itu bisa ditempel dengan sedekah sunnah. Nah itu tadi Gus yang jenengan ngendikan tentang hitungan. Apa ini tidak termasuk beda antara sedekah dengan zakat? Kalau zakat misalnya zakat fitrah misalnya, ini 2,5 kilo atau 3 sampai 3 kilo. Nah kemudian kalau sedekah ini tidak ada batasannya. Kalau sedekah tidak ada batasannya. Artinya walau kolilatan sudah bisa dianggap sebagai sedekah yang kita mendapatkan pahala. Tapi kalau sedekah wajib atau zakat, semisal contoh seperti zakat fitrah, ketika kurang, ini bagaimana? Apakah kita tidak mendapatkan pahala? Kita tidak mendapatkan pahalanya zakat fitrah. Mungkin kita dosa meninggalkan zakat fitrah, tapi sesuatu yang sudah kita keluarkan pasti akan bernilai pahala menjadi sedekah sunnah. Nah ini yang perlu untuk kita cermati, yang sehingga kemudian kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah ini selalu ada ukuran, selalu ada takaran. Contoh seperti halnya sholat. Di dalam sholat itu sudah ada waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah. Kemudian zakat, di dalam zakat juga sudah ditentukan takaran-takarannya. Kemudian puasa yang wajib pun juga waktunya sudah ditentukan, takarannya juga sudah ditentukan selama bulan Ramadan dan lain sebagainya. Kemudian haji itu pun juga ada ukuran dan takarannya. Nah, kalau kita berbicara masalah kewajiban, maka di sana pasti akan ada beberapa hal-hal yang menjadi ukuran, yang sehingga kemudian kewajiban ini menjadi sesuatu yang ketika dilaksanakan bisa sah. Tapi ketika itu adalah perbuatan sunnah seperti halnya sedekah, maka yang paling penting adalah tolok ukurnya kita memberikan sesuatu kepada orang lain dalam bentuk apapun, maka ini bisa dikatakan dengan sedekah. Walaupun dalam bentuk barang yang mungkin menurut kita remeh, itu pun juga tetap kita katakan sedekah. Walaupun mungkin ketika kemudian kita bersedekah hanya memasukkan uang 100 rupiah, itu pun juga termasuk sedekah yang memiliki nilai. Makanya kadang-kadang, utamanya di Kecamatan Turen, ini kan MBCNU punya program kotak infak, di mana kotak infak ini adalah mempermudah kita untuk bersedekah, mempermudah kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Ketika kemudian mungkin kita sebagai orang yang secara ekonomi lemah ingin membantu orang lain, misal contoh ada fuqara masakin membutuhkan makan, kita datangi ke rumahnya, minimal kan harusnya kita memberikan makan 1 bungkus. Kalau kita hanya memiliki uang 100 rupiah kemudian datang, niki kula namung gadah 200. Niki kira-kira awake dhewe isin napa mboten? Aduh, malah kira-kira mboten terima kasih sing diparingi Gus. Malah muring-muring adalah pelecehan bagi mereka yang mendapatkan itu. Yang sehingga kemudian dari kotak infak ini adalah media sebenarnya kita untuk semakin mempermudah kita di dalam bersedekah. Walaupun panjenengan hanya memiliki uang seharga micin 1 semisal, itu pun juga bisa disedekahkan. Ketika dikumpulkan dengan yang lain, ini akan menjadi besar dan bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini
terkait dengan sedekah seperti itu. Kemudian perlu juga kami terangkan Pak Solikin di dalam ayat khud min amwalihim sodakotan. Niki kan ada bahasa tutohiruhum wa tuzakihim biha. Bahwa sodakoh yang kita laksanakan dalam artian di sini dimaknai dengan zakat. Walaupun sebenarnya juga bisa dimaknai dengan sodakoh yang sunnah, akan tetapi di sini lebih spesifiknya dimaknai dengan zakat. Itu yang pertama mampu untuk tutohiruhum, mampu untuk mensucikan diri kita sebagai kaum muslimin. Mensucikan dari apa? Ai minadz-dzunubi wa minal akhlaqir radhilah. Zakat yang kita sampaikan kepada mustahik orang-orang yang berhak menerima zakat ini mampu untuk mensucikan diri kita dari dosa-dosa yang mungkin pernah kita laksanakan, dan juga mampu untuk membersihkan, mensucikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Di sini dikatakan akhlak ar-radhilah, akhlak yang kurang baik, akhlakul madmumah ya. Akhlak al-madmumah. Nah, dari sini ini adalah fungsi yang pertama daripada zakat. Nah, sedangkan fungsi yang kedua daripada zakat adalah watu zakihim, dalam rangka untuk memurnikan harta yang ada di dalam diri kita, yang sehingga kemudian mungkin kita dititipi oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan melalui harta kita, maka kita pun harus menyampaikan titipan itu melalui zakat ini. Ketika kita tidak membayarkannya, berarti kita menahan hak orang lain ya. Kita menahan hak orang lain. Bisa dikatakan kita pun sebenarnya secara tidak langsung memakan haknya orang lain. Itu. Terus kemudian beberapa contoh barangkali penting Gus untuk akhlakul madmumah, akhlak al-madmumah atau akhlak yang tercela tadi itu, agar menjadi catatan dan peringatan bagi para pemirsa. Karena zaman sekarang kayaknya sangat sulit untuk membedakan akhlak yang kurang baik dengan yang baik. Ini hampir ini. Sebenarnya kalau kita pikir secara logika sangat masuk akal sekali. Kenapa zakat itu dikatakan mampu untuk membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang kurang baik? Salah satu daripada akhlak yang kurang baik itu adalah al-bukhl. Kita bakhil, bahasa Indonesianya apa itu? Kalau Jawanya medit itu bahasa Indonesianya apa? Pelit. Pelit ini termasuk kikir. Akhlak ar-radhilah. Kikir ini termasuk akhlak ar-radhilah, akhlak yang kurang baik. Nah, karena di sini diterangkan wa min asna'il akhlak ar-radhilah al-bukhl. Sebagian dari berapa akhlak yang kurang baik itu adalah pelit atau bakhil itu sendiri. Sedangkan zakat ini setidaknya mampu untuk membersihkan itu. Walaupun mungkin sedekah sunnahnya kurang, akan tetapi kalau masih mau mengeluarkan zakat, setidaknya rasa bakhil atau sifat bakhil yang ada di dalam diri manusia itu bisa untuk dikendalikan melalui zakat ini. Makanya di sini dikatakan was-zakatu tutahhiruhu min hadhil khalqir radhil. Zakat mampu untuk mengendalikan, bahkan juga mensucikan diri kita yang asalnya mungkin tidak memikirkan orang lain, akhirnya memikirkan orang lain melalui zakat ini. Harapannya adalah pasca zakat sifat-sifat radhilah, sifat-sifat yang tidak terpuji, utamanya masalah-masalah yang hubungannya dengan bakhil ini, itu bisa hilang. Lah problemnya saat ini kadang-kadang manusia itu tidak bisa memahami hikmah dan makna daripada kewajiban yang harus dilakukan. Satu contoh seperti halnya puasa, ini kan menahan lapar dan dahaga, menahan hawa nafsu. Mestinya pasca puasa yang dulunya mungkin tidak bisa menahan hawa nafsu, setelah puasa menjadi lebih baik, bisa menahan hawa nafsu, bisa lebih sabar, bisa lebih taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi banyak yang tidak mendapatkan itu semuanya. Puasa mungkin sregep tadarus. Puasa mungkin sregep traweh. Puasa mungkin bisa sabar menghadapi segala cobaan. Tapi pasca puasa
ibadahnya kembali keteteran. Tadarus Al-Qur'annya, ngerusnya juga kembali keteteran. Bahkan yang asalnya bisa sabar pada saat Ramadan kembali menjadi orang tidak penyabar dan lain sebagainya. Lah ini kebanyakan dari kita seperti itu. Termasuk zakat itu tadi juga seperti itu. Banyak yang tidak memahami makna ini. Kalau kita memahami zakat ini dalam rangka untuk membersihkan diri kita dari akhlak kurang terpuji. Salah satu akhlak yang kurang terpuji itu adalah bakhil, pelit itu tadi. Mestinya pasca kita mengeluarkan zakat, kita semakin banyak bersedekah kepada orang lain, semakin dermawan kepada orang lain, semakin bisa melihat kanan kiri kita siapa yang membutuhkan dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mau mengangan-angan ya Gus ya, semua yang diperintahkan oleh Allah pasti mengandung banyak pelajaran hikmah, dan pelajaran. Hikmah. Setiap yang dilarang oleh Allah pasti mengandung mudorot kan gitu. Kalau kita langgar. Ini kadang-kadang yang kita lalai. Makanya dari sini sebenarnya ini pentingnya kita memahami bahasa hablum minallah dan hablum minan nas itu tadi Pak Solihin, bahwa ketika kita sudah hablum minallah maka tujuan kita adalah betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah justru ibadah kita menjadikan kita menjadi sombong. Karena apa? Karena ketika kita ibadah kemudian kita menjadi sombong, merasa bahwa diri kita paling baik daripada orang-orang yang lain. Loh ini loh saya ahli wirid, ini loh saya ahli tahajud, ini loh saya setiap jam 2 bangun dan lain sebagainya, setiap pagi selalu sholat duha, kemudian ketika Ramadan selalu hatam Al-Quran berkali-kali, kemudian selalu tarawih dan lain sebagainya. Nah kalau ibadah kita malah justru menyebabkan kita sombong, padahal sombong itu adalah sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita belum mampu untuk memaknai bahasa ibadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Tentunya kalau kita menghambakan diri kepada Allah, kita semakin merasa bahwa kita ini adalah hamba Allah yang sangat kecil, yang tidak ada apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Bahwa ibadah yang kita laksanakan tidak lain tidak bukan hanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena diri kita sendiri. Akan tetapi ketika kita melaksanakan kesalahan, maka harus kita kembalikan kepada diri kita sendiri bahwa adalah kekurangan dan kelemahan kita. Barangkali waktunya begitu mepet Gus. Sudah beberapa hal yang menarik yang jenengan uraikan terkait dengan judul memenuhi hak Allah dan memenuhi hak manusia. Ini aplikasinya adalah pada beribadah kepada Allah, menunaikan perintah-perintah Allah, dan untuk yang memenuhi hak manusia antara lain adalah berakhlakul karimah kepada sesama, termasuk bersedekah ya Gus. Terima kasih atas ilmunya Gus, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Untuk itu mungkin ada kata-kata penutupnya sekaligus mohon untuk dibacakan doanya Gus. Terima kasih Pak Solihin. Kesimpulan pada malam hari ini adalah mari kita bersama-sama untuk menjaga hubungan baik kita dengan Allah, pun juga mari kita selalu bersama-sama menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia, khususnya hubungan kita dengan keluarga kita. Ini yang tak kalah pentingnya, karena banyak sekali orang yang berpikir bahwa ketika kita berbuat sosial itu kita berbuat baik kepada orang lain tapi melupakan keluarga. Padahal keluarga itu adalah nomor satu yang harus diperhatikan, utamanya bagi para kepala keluarga yang ada, bahwa keluarga ini nomor satu yang harus diperhatikan. Ketika keluarga panjenengan sudah ternafkahi dengan baik, sudah nyaman, sudah memang betul-betul jenengan sudah melaksanakan kewajiban dengan baik, baru kemudian memikirkan amal kepada orang lain. Sebanyak apapun amal kita kepada orang lain, sebanyak apapun jariah kita kepada orang lain, kalau kita melupakan keluarga kita, kalau kita melupakan daripada kenyamanan daripada keluarga kita, maka itu semuanya akan sia-sia dan akan
tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling akhir sholihin, bahwa yang tak kalah pentingnya adalah sedekah yang kita laksanakan itu tidak akan pernah mengurangi harta kita sebenarnya, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, mana qasat shadaqatun min malin, bahwa sedekah itu sama sekali tidak bisa mengurangi harta kita, walaupun secara kasat mata mungkin harta kita terkurangi. Karena apa? Karena sedekah itu sama sekali sama saja dengan kita menginvestasikan harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menginvestasikan harta kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan persentase yang lebih banyak lagi, akan memberikan hasil yang lebih. Seperti halnya ketika kita investasi ke bank, ketika kemudian kita investasi kepada orang lain, kita mendapatkan setiap bulan sekian persen dan lain sebagainya. Maka ketika tidak kita sedekahkan, mungkin uang 1 juta akan tetap menjadi 1 juta. Ketika kita sedekahkan, berarti kita menginvestasikan 1 juta itu agar supaya tiap bulannya, mungkin begitu. Bahkan kalau Allah mungkin hitungannya tidak tiap bulan, tiap saat akan mendapatkan persentase yang berlebih, sehingga kemudian walaupun mungkin juga bentuk yang diterimakannya tidak berupa uang ya, tidak berupa uang, tapi berupa kebaikan yang lain. Kadang-kadang kan kita tidak mengukur itu semuanya. Nikmat Allah niki luar biasa kan. Kalau niku selalu menerangkan kepada bolo-bolo terkait dengan iman, nafas kita saja. Ini kan hal yang sepele, kita bisa bernafas. Andaikan kemudian nafas kita ini harus beli dari Allah, panjenengan bayangkan di rumah sakit niki satu tabung oksigen saja berapa harganya. Ini nafas saja, belum anggota tubuh yang lain. Padahal kita sudah menghabiskan bertabung-tabung mulai dari kecil sampai kita berumur. Kalau saya mungkin masih muda nih. Kalau panjenengan kan berarti sudah, kalau napa nggih? STW. Artinya kalau totalan ini sangat banyak sekali kan begitu. Betul. Makanya kita harus bersyukur betul diberi kesehatan oleh Allah, diberi kenikmatan tangan, mata, bisa melihat dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Sehingga kemudian semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau pernah punya satu pola pikir begini, bahwa sebenarnya uang itu bukan segala-galanya menurut saya. Karena apa? Karena menurut saya ketika dalam kondisi dan situasi tertentu mungkin uang tidak ada nilainya. Tapi kalau kesehatan kita, terus kemudian sesuatu yang memang nyata telah diberikan oleh Allah, ini yang harus betul-betul kita jaga. Apalagi pada saat situasi yang seperti ini, kadang-kadang uang itu sudah tidak ada nilainya ketika kemudian terjadi gejolak ekonomi dan lain sebagainya. Begitu kena lockdown saja uang tidak ada artinya. Uang tidak ada artinya. Apalah artinya banyak uang kalau kita tidak bisa berwisata kan begitu. Apalah arti banyak uang kalau kita tidak bisa ke mall dan lain sebagainya. Tidak bisa shopping. Tidak bisa shopping dan lain sebagainya. Makanya kemudian sekarang kan kita juga menggalakkan bahasanya, banyak masyarakat yang kemudian bahasa guyonannya lebih banyaklah untuk menanam pola pendem kan begitu. Nah ini sebenarnya rezeki yang sebenarnya yang ngoten-ngoten. Hasil daripada bumi, pola pendem, beras dan lain sebagainya. Lah kalau sekarang ini kan, kalau dulu nun sewu orang dulu niku menanam padi untuk dimakan sendiri. Kalau ada turah baru kemudian dijual untuk kebutuhan yang lain. Tapi kalau sekarang tidak. Menanam padi untuk dijual, dibuat beli apa beras lagi kan begitu lah. Ini kan orang bingung sebenarnya. Walaupun dalam bentuk lain. Makanya enggak apa-apa lah ya, memang zamannya sudah seperti ini. Setidaknya kita tetap mengikuti zaman, akan tapi kita pun juga tetap harus waspada bahwa mana yang paling penting yang harus kita pikirkan. Jangan sampai kita mengumpulkan harta, tapi kalau harta itu terkumpul, kenapa tidak? Yang paling penting kita tidak ada niatan untuk mengumpulkan harta. Nah, sementara kalau tiba-tiba harta itu menumpuk karena usaha kita, maka kenapa itu tidak kita syukuri? Ini perbedaannya. Sama-sama hartanya tertumpuk, akan tetapi tertumpuk dengan sendirinya karena usaha kita, ataukah kita memang betul-betul punya pemikiran menumpuk harta. Nah, ini yang harus kita bedakan. Mungkin niku Pak Solikin, sekali lagi kesimpulannya, monggo hablum minallah kita jaga, hablum minanas kita jaga. Hubungan baik dengan Allah kita jaga, hubungan baik dengan sesama manusia kita jaga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Solihin. Semoga bermanfaat. Dan mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan
pembacaan Tibil Qulub satu kali, kemudian kita membaca doa agar supaya kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah, kita diberi kekuatan oleh Allah. Amin, amin. Yang sehingga kemudian kita di bulan Ramadan ini bisa semakin meningkatkan kualitas ibadah kita, baik meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak sholat malam, melakukan tarawih dan lain sebagainya, dan juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, kepada keluarga, kepada tetangga-tetangga, kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa hidayaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma qanni'na bima razaqtana wa barik lana fima a'taitana wa khulf ala kulli ghaibatin lana minka bi khair. Rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maradan illa shafaitahu wa la tiflan illa rabaitahu wa aslahtahu wa la hajatan hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytahu wa yassartahu ya rabbal alamin. Allahumma dafa' anna al-bala wal waba waz zalazil wal mihani wal fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hadha khassah wa an sa'iri buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa NOTV Turen yang dirahmati Allah, sekian dan demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Tuku duren nang warungi Yu Jainab NOTV Turen memang mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.